satu lagi terjadi tragedi. Pada 27 April 2026 terjadi sebuah tabrakan antara kereta api jarak jauh dengan sebuah kereta api KRL di wilayah Bekasi. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, satu lagi terjadi tragedi. Pada 27 April 2026 terjadi sebuah tabrakan antara kereta api jarak jauh dengan sebuah kereta api KRL di wilayah Bekasi. Bukan sekedar tabrakan, bukan juga sekedar kesalahan teknis, bukan juga human error sebagaimana yang sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita menyebut tragedi ini sebagai sebuah kecelakaan? Padahal pola kelalaiannya, kalau kita lihat, hampir selalu berulang. Seringkali setiap terjadi tragedi, narasi yang muncul selalu hampir sama. Akan diaudit, akan dievaluasi, akan diperbaiki, dan akan ditindak sesuai dengan prosedur. Negara sibuk menghitung-hitung berapa jumlah korban, siapa yang salah, dan siapa yang bertanggung jawab. Tapi negara tidak benar-benar bertanya, kenapa sistem ini terus melahirkan kelalaian. Yang jelas, ini sebenarnya bukan kelalaian, tapi ini adalah kegagalan sistem. Kecelakaan kereta api bukan persoalan tunggal. Dia merupakan akumulasi dari 1. Pengelolaan yang lemah, 2. Pengawasan yang tidak menyentuh akar, 3. Orientasi kerja yang bukan berorientasi pada keselamatan, tapi pada efisiensi dan juga target. Dan yang lebih dalam lagi, ini adalah buah dari sistem kapitalis sekuler yang memisahkan antara pengawasan dari sang pencipta dengan pola kerja yang ada di dunia. Sayangnya, dalam sistem ini, keselamatan sering kalah oleh efisiensi biaya, target operasional, dan juga tekanan bisnis. Adanya korban jiwa dalam hal ini seharusnya segera membuat kita sadar diri. Sebab dalam Islam, satu nyawa bukanlah sekedar angka statistik. Islam memandang membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu, seharusnya tidak boleh ada istilah resiko operasional yang mengorbankan nyawa. Tidak boleh juga ada toleransi untuk kelalaian sistemik. Dan tidak boleh ada pembenaran terhadap sistem yang dianggap dalam tanda petik sudah sesuai dengan prosedur. Sebab ukurannya dalam Islam bukan sekedar prosedur, bukan sekedar sesuai dengan prosedur atau tidak, tapi ukuran dalam Islam adalah halal atau haram. Di sisi lain kita lihat bahwa sistem hari ini benar-benar menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Mari kita jujur. Sebenarnya masalah terbesar itu bukan masalah kurangnya SOP, tapi masalah terbesar kita adalah satu, hilangnya rasa takut kepada Allah, rasa diawasi kepada Allah. Hilangnya rasa amanah dalam bekerja, hilangnya rasa tanggung jawab yang hakiki. Orang bekerja sekarang itu karena takut pada atasan. Orang bekerja orientasinya bukan takut kepada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, selama tidak ketahuan, maka itu dianggap aman. Dan selama itu sesuai dengan prosedur, maka itu dianggap selesai. Negara mungkin akan melakukan audit. Tapi apakah audit yang dilakukan itu bisa menghidupkan kembali korban? Apakah audit bisa menghilangkan rasa trauma dari anggota keluarga? Dan apakah audit itu bisa menjamin persoalan ini tidak terjadi lagi? Jawabannya tidak, sebab audit hanya datang setelah tragedi terjadi. Lantas bagaimana Islam mencegah terjadinya tragedi seperti ini? Pertama, seorang pemimpin dia harus memiliki gambaran bahwa dia adalah pelayan umat
Dia bukan operator sistem, sehingga dia harus sadar bahwa setiap kebijakan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pemimpin harus memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengelolaan transportasi harus berbasis pada amanah. Kita tahu bahwa sarana transportasi adalah sarana milik umum yang berhak dimiliki dan dinikmati oleh seluruh kaum muslimin, warga negara dimanapun dia berada. Oleh karena itu, orientasi pengelolaan dari transportasi ini harus berbasis amanah, bukan berbasis profit, sehingga tidak ada kompromi dengan yang namanya keselamatan. Yang ketiga, harus ada pengawasan berlapis, mulai dari negara, masyarakat, dan juga individu. Dan yang keempat, sanksi tegas bagi mereka yang melakukan kesalahan tanpa memandang jabatan. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dalam pandangan Islam bukan pelanggaran yang ringan. Oleh karena itu, mestinya setiap orang, siapapun dia, dalam kondisi memiliki jabatan apapun, dia harus senantiasa berhati-hati agar tidak sampai mengorbankan bahkan cuma sekedar satu nyawa. Tragedi ini harusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita, cermin bahwa sebenarnya sistem yang kita hidup di dalamnya ini sudah sangat-sangat rapuh. Nilai-nilai kita sudah mulai bergeser, dan orientasi kita sudah mulai mengarah kepada orientasi hidup yang salah. Yang lebih menyedihkan adalah setelah ini, kemungkinan besar berita itu akan reda, audit akan selesai, dan kita akan kembali lupa hingga tragedi yang sama terjadi lagi entah kapan. Ya, benar, kita memang harus berani jujur bahwa ini sebenarnya bukan sekedar takdir. Ini adalah bentuk kelalaian. Dan kelalaiannya bersifat sistemik. Seringkali kita menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ini adalah takdir. Memang benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa izin dari Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang bukan takdir dari Allah. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kelalaian itu dengan kata takdir. Jika sistem ini rusak, maka itu adalah tanggung jawab kita. Dan jika ada nyawa yang melayang akibat kelalaian, ingat bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berduka itu memang manusiawi, tapi berhenti di dalam duka itu adalah kelemahan. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian untuk menggugat sistem ini, keberanian untuk mengoreksi arah orientasi hidup kita, keberanian untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama kita bertahan dengan sistem yang sama, tragedi seperti ini akan terus berulang dan akan terus berulang. Ini bukan suatu kemungkinan, tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Kecelakaan di Bekasi bukan sekedar peristiwa, tapi ini harus menjadi sebuah peringatan kepada kita bahwa manusia ternyata tidak cukup tunduk dengan prosedur. Manusia ternyata tidak cukup diawasi dengan yang namanya audit. Manusia harus diikat dengan akidah. Manusia harus tunduk dengan syariat Allah, begitu pula dengan sistem. Sistem hidup kita harus tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kita hanya akan terus menghitung korban tanpa pernah kita tahu bagaimana cara menghentikan penyebabnya. Salam perubahan.